Ya, selanjutnya pemirsa, resiko polikrisis juga disebabkan adanya krisis perbankan di Amerika Serikat yang membayangi sektor keuangan seluruh negara. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menjelaskan beberapa risiko yang membayangi seperti dampak potensi kejatuhan ekonomi Amerika Serikat pada kinerja neraca perdagangan Indonesia hingga risiko nilai tukar rupiah. Untuk itu Tauhid menyebut bahwa dari sisi risiko nilai tukar, exposure risiko pinjaman utang Indonesia dalam bentuk dolar Amerika Serikat harus diwaspadai. Indef meminta pemerintah harus mulai mewaspadai situasi terburuk yang dapat terjadi seperti apabila rupiah kembali melemah, maka beban pembiayaan juga akan semakin tinggi. Melemah dengan situasi Amerika sekarang kemarin sudah menaikkan tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah tertekan begitu, ya otomatis utang kita dalam bentuk rupiahnya ini tambah besar lagi. Kemarin saya menghitung 14.800 kurang lebih utang kita sekitar 4.048 triliun begitu. Jadi kalau misalnya katakanlah nanti semakin melemah ya otomatis porsi utang kita terhadap dalam bentuk mata uang asing akan semakin membesar begitu ya. Oke, terkait dengan pergerakan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kan belakangan banyak sekali effort untuk melakukan dedolarisasi ataupun mungkin pengurangan penggunaan dolar Amerika Serikat di berbagai transaksi perdagangan, apakah itu bentuknya bilateral ataupun multilateral begitu ya, dan ini berdampak kepada menguatnya mata uang lokal, apakah itu kemudian Indonesia ataupun mungkin negara-negara yang lain lah. Nah, ketika misalnya saya ini kayak apa asumsi ataupun mungkin teori-teori yang agak konyol sih. Saya kebayang kalau memang ternyata sudah jatuh tempo untuk Indonesia untuk melakukan bayar utang, tapi kemudian effort dedolarisasi ini sangat ramai dilakukan dan nilai tukar rupiah menjadi stabil. Ini mungkin menjadi satu hal yang cukup menguntungkan Indonesia begitu ya, karena pada saat tenggat waktu untuk bayar utang, tapi nilai tukar rupiahnya stabil terhadap dolar Amerika Serikat. Ya, memang kalau dilihat juga hutang bukan satu hal yang negatif, betul ya, Wiki? Ya. Ya. Selama utang itu dilakukan ataupun digunakan untuk hal-hal yang produktif Iya, ya. betul, untuk pengeluaran yang tepat ya kan, Betul untuk sekali. pembangunan yang tepat. Nah, memang kalau dedolarisasi ini jadi satu isu yang menarik, Ya. bukan satu fenomena baru sebetulnya, tapi memang sudah digaungkan cukup lama, namun mungkin ini ada celah ya kalau kita lihat Betul. perekonomian dunia, apalagi Amerika yang sekarang penuh gejolak, Kayaknya dan gitu. bahkan kemarin baru bilang lagi Presiden Joe Biden, nggak akan default, tapi masih belum bisa memberikan keputusan dan memecah kebuntuan, dan mereka Nah, masih mau bertemu lagi hari itu Jumat, dan dia. itu Tapi jadi ya. ya ditunggu-tunggu Ditunggu-tunggu, sebetulnya oke. ya. Tapi terkait dengan dedolarisasi kemarin saya ngobrol sama Pak Peter Abdul dari Segara Institute. Nah, ada insight-insight menarik nanti di Vincast di IDX yang akan ditayangkan ya. Harus nonton Harus Vincast. nonton, oke. Dan bisa tetap bersama kami usai jeda, kami akan segera kembali.